Kontributor TV One Gego Salatu secara eksklusif berkesempatan menemui dan mengantar Patrick Kluivert saat tiba di Bandara Schiphol. Patrick Kluivert dengan ramah langsung mendatangi tim TV One yang terlihat mengenakan jersey Timnas Indonesia. Simak wawancara eksklusif pertama kali media nasional dengan pelatih Timnas baru Patrick Kluivert. Hi Patrick. Hi, hello. How are you doing? Timnas Indonesia. Nice to meet you. Nice to meet you. Good? I'm good. I'm very happy to see you. Thank you. And Yes, of course. is this the first? Is this the first? This is the first one. This is the first one. Yes. So I have the privilege. So Come on, let's do it. pindah. Ambilkan dulu baju di situ. Ada baju dia. Yes. This is the first one. Really? Even in the Netherlands? No way. This is the first one. Yes. And I will say, terima kasih. Sama-sama. Sorry? But I have an appointment now. How do you feel, Patrick? How do you feel? Hundreds of millions of people are waiting for you in Indonesia. How do you feel excited? I'm very excited. And I'm really ready to do positive things. Of course I'm optimistic. If I can work with such a big country, such great players, We are very crazy about football. and I like to implement my things. The people of Indonesia have a very high expectation in you. I love the high expectations. We feel challenged. Sorry? We feel challenged. Of course it's a challenge, but I like the challenge. Great. Yes? What do you want to say to people of Indonesia? here, please? I love Indonesia. I love Indonesia. All right. Pemirsa, kita telah tersambung dengan Gego Salatu, mahasiswa Indonesia yang berhasil mewawancarai Patrick Kluivert serta mendapat hadiah tanda tangan Patrick Kluivert di jersey Timnas Indonesia. Selamat siang waktu Amsterdam, Gego. Selamat siang. Baik, Gego, mungkin Anda dapat menceritakan bagaimana Anda dapat bertemu dengan Patrick Kluivert di bandara. Iya, jadi awal ceritanya itu ketika saya dikontak teman untuk mencoba mewawancarai Patrick Kluivert, saya bilang, wah itu agak susah, tapi kita bisa upayakan. Jadi saya dan teman saya itu coba cari-cari, kira-kira kalau dia naik pesawat pulang ke Indonesia, naik pesawat apa ya? Kami punya banyak kemungkinan, kemudian kami perkecil kemungkinannya. Nah, pasti kita bilang, pasti bukan yang transit nih, kayak kurang lebih kayak begitu. Terus kita lihat, ada nih, pas nyampe tanggal 11 sesuai informasi yang kami dapatkan di media, tanggal 11 nyampe, kami lihat pesawat, ada nih Garuda operated by KLM. Jadi kami bilang, probabilitasnya ini yang paling mungkin Patrick Kluivert naik pesawat ini nih. Jadi, nah kemudian kami ke sana. Nah kami berpikir waktu itu, sebelum kami ke sana saya bilang, bagaimana ya caranya saya bisa mencegat Patrick Kluivert. Akhirnya kami keluar dengan ide, satu-satunya cara adalah dengan memakai jersey Timnas, meminta tanda tangan beliau, berharap beliau mau noleh lah dan mampir untuk bertanda tangan. Nah, momen menandatangani jersey Timnas itu yang saya manfaatkan untuk ngobrol seperti itu. Jadi, nah saya ke Bandara Schiphol sejak jam 5 sore dari kampus langsung ke Bandara Schiphol, menunggu, pasang mata seolah-olah saya ini siapa gitu, field agent kayak di film-film, lihat-lihat Patrick Kluivert yang mana. Itu kurang lebih seperti itu, dan akhirnya dia datang kurang lebih jam 7:30, 1 jam sebelum take off. Seperti itu. Jadi saya punya strategi, saya bilang pasti bisnis kelas dong, nggak mungkin ekonomi. Jadi saya tunggui KLM punya gate khusus Sky Priority. Saya bilang kalaupun dia naik pesawat ini pasti dia lewat gate ini. Saya coba konfirmasi dengan petugas yang ada di situ. Dia bilang iya, kalau dia naik bukan ekonomi, di atas ekonomi pasti dia lewat sini. Oke. Udah seperti itu. Jadi saya tunggu dan akhirnya dia datang.
tanda tangan pertama Gitu. dari Patrick Kluivert di jersey, mungkin ini adalah di jersey timnas Anda. Ini bisa Anda ceritakan, selain dari tanda tangan pertama Patrick Kluivert di jersey timnas Indonesia Anda, adakah hal-hal lain yang diperbincangkan bersama pelatih baru dari timnas Indonesia tersebut? Iya, seperti yang sudah ditayangkan di TV One, di share kemana-mana, ya seperti itu perbincangannya tidak panjang karena beliau langsung bilang, I have an appointment, saya punya janjian, dia harus cepat-cepat. Jadi saya juga tidak terlalu banyak menggali, saya punya list of questions, tapi tidak bisa semuanya. Saya hanya menanyakan bagaimana kabarnya, apa yang dia rasakan, karena ya saya juga membaca berita di Indonesia penandatanganan pemilihan Patrick Kluivert ini sebagai pelatih itu cukup kontroversial. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi, tapi ekspektasi orang Indonesia itu sangat tinggi. Nah, itu pertanyaan kunci yang saya tanyakan ke Patrick. Dia bilang kita punya ada ratusan juta orang di Indonesia yang punya ekspektasi tinggi, which is lolos Piala Dunia. Bagaimana, apa yang kau rasakan? Dan ya itu, seperti itu jawaban dia. Dia bilang saya bersemangat dan dia suka tantangan. Saya bilang, apakah kau merasa tertantang? I love challenges. I like challenges. Itu jawaban yang oke lah menurutku. Jadi seperti itu. Sambil dia bertanda tangan, saya menonton Patrick Kluivert Euro di waktu prime time-nya Patrick Kluivert, saya nonton. Jadi saya tahu dia seorang legend gitu. Jadi begitu dia datang saya sedikit starstruck gitu. Tapi harus tetap logik karena ada misi nih, harus mewawancarai dan seterusnya. Jadi saya kayak wow, he's standing in front of me. Ya, gitu. Bang Gego, bagaimana kesan Anda terhadap sosok Kluivert sendiri? Apalagi dia sampai merangkul dan memeluk Anda. Gimana? Ya, bagaimana kesan Anda? Boleh tolong diulang? Bagaimana kesan Anda terhadap sosok dari seorang Kluivert ini? Apalagi sampai dia merangkul dan memeluk Anda begitu ramah. Kesan saya, wah dia sangat wangi. Awalnya itu saya sudah mengantisipasi bahwa saya akan diacuhkan karena beliau seorang legenda gitu. Ya kalau dia berlalu begitu saja tanpa menggubris saya, ya saya maklum lah dia seorang legenda dan dia buru-buru apa segala macam. Tapi begitu dia tiba, saya bisa dilihat di video, saya buka tangan saya dengan gestur terbuka bahwa saya siap menyambut dia, dan dia juga seperti itu. Saya langsung, wah ini orang ramah sekali. Begitu saya kasih lihat pulpen, dia tanda tangan, saya bilang, pada saat dia mau tanda tangan itu saya lihat mukanya, saya kayak seorang Patrick Kluivert mukanya setengah meter dari saya bilang, tiba-tiba keluar dari mulutku, can I hug you? Can I give you a hug? Oke. Dan dia ya, wah itu aduh orangnya ternyata ramah sekali. Saya salah bayangan saya dia sombong, ternyata ya ampun dia orang yang ramah sekali. Dan ya seperti itu, dia bicara bahwa terima kasih. Jadi saya rasa dia ya mungkin pelukan pertama dia untuk sepak bola Indonesia terwakili dengan memeluk jersey di badanku ini, kurang lebih seperti itulah. Kita momen bersejarah betul ya, Bang Gego. Bagi saya bersejarah. Nah, Bang Gego, kita ketahui, warga Indonesia kita ketahui bersama bahwa Patrick Kluivert itu adalah seorang legenda. Namun kami ingin mengetahui bagaimana media dari Belanda sendiri, apakah sudah ada desas-desus bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia? Iya, saya juga membaca beberapa media, menonton beberapa kanal di YouTube, media olahraga. Dan menurut saya exposure sepak bola Indonesia di Belanda jadi meningkat lah, karena tiba-tiba karena nama besar seorang legenda di Belanda menjadi pelatih head coach-nya timnas Indonesia, akhirnya ya pandangan mata, perhatian ngikut gitu. Nah, jadi di beberapa media yang saya baca kalau melihat Patrick Kluivert-nya sendiri, harus kita akui, di media di sini juga bilang bahwa
tidak terlalu mentereng. Itu juga yang disampaikan oleh media, bisa dibaca, bisa di googling. Tapi kalau dilihat dengan asisten pelatihnya, melihat tim kepelatihan ini sebagai satu kesatuan tim, bukan sosok Patrick Kluivert-nya sendiri, media di sini optimis bahwa dia bisa berbicara, timnas Indonesia bisa berbicara lah di kualifikasi ini, seperti itu. Jadi siapa asistennya, Alex Pastor sama Danny Lansat itu memang punya CV yang baik lah, cukup baik sebagai pelatih. Patrick Kluivert cukup baik sebagai pemain, tapi sebagai pelatih kurang begitu kurang begitu baik lah. Tapi ya sudah diputuskan, dia sudah berangkat, sebentar lagi 1 jam lebih lagi dia akan tiba, ya kita sambut seperti itu. Baik, terima kasih Bang Gego telah berbagi informasi dan berdialog bersama kami. Sukses untuk studi Anda di Belanda. Dan itu tadi ya, sosok yang begitu ramah, Windy. Terus terakhir dia mengucapkan I love Indonesia. Ya semoga kecintaannya terhadap Indonesia dapat ditunjukkan dengan membawa Indonesia ini bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Dan ini harapan para pecinta sepak bola tanah air tentunya.